perkebunan sawit. Ki Hajar, boleh berkenalan, Dek? Apa sih masalah yang kamu hadapi saat pandemi ini? Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Saslina binti Sulaiman, lahir dan tinggal di Sabah sudah 15 tahun. Masalah yang kami hadapi selama pandemi COVID-19 ini, terutama teman-teman di ladang, adalah listrik dan sinyal, karena mulai tanggal 27 Juli 2020, kami mengikuti program PJJ SIKK kelas 10 MIA. Kalau untuk sinyal mungkin bisa mencari spot tertentu ya. Tapi yang menarik masalah listrik ini seperti apa ya? Kami sering kehabisan baterai ketika sedang belajar daring, karena listrik di sini hanya bisa menyala sekitar pukul 6 sore sampai dengan pukul 10 malam. Karena itulah banyak tugas tidak selesai tepat waktu, Kak. Gen Ki Hajar juga berhasil mengunjungi salah satu perusahaan sawit loh. Di Sawit Kinabalu, Sendirian Berhad, Ladang Lumadan, Bufot, saya berhasil bertemu dengan Environmental Supervisor Puan Suzila. Bagaimanakah cara mengatasi limbah sawit di sini? Kami di sini menggunakan sistem biological treatment, di mana kami hanya menggunakan bakteria lah untuk sistem rawatan. Pertanyaan selanjutnya, berapakah limbah yang dihasilkan dari satu ton dan biaya yang dikeluarkan per bulan? Untuk limbah yang dihasilkan dalam 1 metrik ton, di sini bergantung dengan keadaan buah lah. Sekiranya buah sedikit, penghasilan mungkin dalam 20%, dan sekiranya buah di sini banyak, maksimal 40% lah. Dan dari segi kos biaya, pemandangan kami menggunakan sistem bakteria biological treatment, kami tidak mengeluarkan apa-apa kos. Cuma dia punya kos penyelenggaraan bagi kolam, yaitu seperti macam membersihkan kolam, membersihkan rumput-rumput di dalam kolam, dengan kos upah pekerja mungkin dalam sekitar 4 hingga 6K lah. Dari hasil kunjungan dan wawancara, saya memiliki ide project based learning yang terintegrasi mengaplikasikan konsep sains, teknologi, engineering, dan matematika di masa pandemi COVID-19, yaitu pembuatan biobaterai POME. Solusi ini memanfaatkan limbah cair POME untuk mengatasi keterbatasan listrik yang dialami para siswa pendidikan jarak jauh di ladang dengan penerapan konsep Savolta, kelistrikan, lingkungan hidup, program linear, dan teknologi baterai dengan rangkaian alat sederhana sehingga menghasilkan biobaterai POME yang bermanfaat bagi masyarakat di Sabah, Malaysia, terutama para siswa PJJ yang merupakan anak-anak buruh migran Indonesia yang bekerja di ladang sawit. Beberapa konsep sains yang digunakan untuk membuat model alat biobaterai POME adalah konsep sel volta, berupa rangkaian logam tembaga sebagai katoda di kutub positif dan pita magnesium sebagai anoda di kutub negatif, dengan dilapisi tisu basah sebagai jembatan garam serta limbah cair POME sebagai larutan elektrolitnya. Rangkaian tersebut juga terkait dengan konsep kelistrikan, yaitu konsep listrik dinamis yang di dalamnya terdapat arus listrik, tegangan listrik, hambatan, serta daya listrik yang dihasilkan dari model biobaterai tersebut. Adanya aliran listrik dari anoda ke katoda dapat diuji dengan menggunakan multimeter. Sedangkan menurut kajian biologi, limbah sawit sendiri merupakan limbah yang dapat mencemari lingkungan jika langsung dibuang ke sungai. Efek dari limbah tersebut adalah tercemarnya lingkungan, matinya organisme, serta merusak keseimbangan alam sekitar. Berikut kandungan dari limbah cair tersebut. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biobaterai. Alat: jam dinding, rak dan tabung reaksi, kabel dan penjepit buaya, pipet ukur, gunting, penggaris, spidol, dan multimeter. Bahan: tembaga, magnesium,
dan tisu basah. Cara membuatnya adalah: pertama, mengukur dan memotong kabel tembaga sepanjang 1 meter. Kedua, membuat lilitan dengan bantuan spidol membentuk spiral spring. Ketiga, mengukur dan memotong pita magnesium sepanjang 17 cm. Keempat, membungkusnya dengan tisu basah. Kelima, masukkan pita magnesium yang telah dilapisi dengan tisu basah ke dalam spiral spring logam tembaga. Keenam, masukkan rangkaian ini ke dalam tabung reaksi. Untuk melakukan uji coba, angkat rangkaian alat biobaterai, kemudian tambahkan limbah cair pome sebanyak 40 ml ke dalam tabung reaksi. Uji coba pertama menggunakan 1 tabung. Dari hasil pengamatan, dihasilkan tegangan listrik sebesar 1,74 volt dan arus listrik sebesar 0,31 mA. Selanjutnya, dilakukan uji coba dengan 2 tabung menggunakan cara yang sama untuk menaikkan tegangan. Untuk 2 tabung, diperoleh pengamatan tegangan listrik sebesar 3,25 volt dan arus listrik 0,88 mA. 3 tabung diperoleh data tegangan listrik 5,20 volt dan arus listrik 1,80 mA. 4 tabung menghasilkan tegangan listrik 6,65 volt dan arus listrik 2,40 mA. Selanjutnya, 5 tabung dihasilkan tegangan listrik 8,71 volt dan arus listrik 3,12 mA. Mari kita coba menggunakan jam dinding. Ternyata jam dinding dapat menyala. Secara keseluruhan, diperoleh data sebagai berikut. Hasil dari semua uji coba tersebut selanjutnya dibuat grafik. Gen Ki Hajar dapat menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan dalam mencari persamaan garis linear. Dari data tersebut, diperoleh persamaan garis Y sama dengan 17,25X plus 1,85. Maka dari persamaan garis tersebut, kita dapat membuat asumsi bahwa untuk menghasilkan tegangan sebesar 220 volt pada sumbu X, volume pome yang harus disiapkan adalah 3,8 liter atau setara dengan 127 tabung baterai pome. Baiklah Gen Ki Hajar, dapat kita simpulkan bahwa limbah cair atau pome dapat digunakan sebagai energi listrik alternatif dengan konsep sains berbasis STEM. Pome dapat dijadikan larutan elektrolit pada biobaterai dengan tegangan listrik tertentu yang nantinya dapat disimpan dalam power bank. Tentunya dapat membantu siswa PJJ. Burung Irian, Burung Chandrawasih, cukup sekian, terima kasih. Gen Ki Hajar, berjuang membangun peradaban.